Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Ada beberapa kejadian pada saat perang Uhud. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di perang Uhud Rasulullah menyertai para sahabat ikut berperang. Sudah. Sekarang berarti sahabatul Rasul ya. Halaman 32 ya. Ya. Bab ke-10 ya. Sabatur Rasulih sallallahu alaihi wasallam, keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhudin, di saat perang Uhud. Syaja'atuhu, keberanian beliau. Jadi Rasulullah itu pemberani. Wasabruhu, dan kesabaran beliau, pemberani, sabar. Syaja'uh wajhihi, syajjuh wajhihi, terlukanya wajahnya beliau. Jadi di perang Uhud wajah beliau terluka. Karena kecurangan orang-orang musyrik. Jadi nanti ada kisahnya kenapa wajah beliau sampai terluka, yaitu karena kecurangan orang-orang musyrik. Kasruh rubaiyatihi, pecahnya rubaiyah Nabi, gigi rubaiyah. Gigi rubaiyah ini, kalau yang di depan dua itu namanya saniyah. Kalau yang 4 kan di depan ada 2, di pinggirnya itu namanya rubaiyah. Wa saniyatihi, dan gigi saniyahnya Nabi. Saniyah ini gigi Nabi bagian depan yang 2. Gigi kelinci katanya, kalau istilahnya orang-orang. Jarhu dajnataihi, terlukanya pipinya Nabi. Jadi pipi, atau ada dalam riwayat lain pelipis atau pipinya Nabi itu terluka ketika perang.
namanya perang ya, maka pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan. Di antaranya fisik terluka. Semua manusia pasti mengalami peperangan. Lah kok bisa? Karena setiap aktivitas sehari-hari kita harus memerangi hawa nafsu yang mengajak pada keburukan atau mengikuti kebaikan. Sabatah, teguh atau tetap. Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Uhudin, di perang Uhud. Jadi Nabi Muhammad di dalam perang Uhud tidak pernah mundur, teguh. Wa ma'ahu, dan ialah membersamai beliau, dan ialah membersamai beliau jama'atun, adapun sekelompok min ashabihi, dari para sahabat Rasul. Minhum, ialah diantaranya Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa Ali. Dan tiga sahabat ini sama-sama menyertai beliau ketika perang Uhud. Waqad asabah, dan sungguh tertimpa hu pada Nabi alaihi salatu wassalam syadaiduh, apa kesusahan, azimatun, yang agung, yang besar. Tahammalaha, Nabi memikulnya, memikul kesusahan itu. Bima, karena apa atau sebab apa. A'tahullahu, yang Allah memberikan padanya, yang Allah memberikan padanya, diartikan yang Allah memberikan padanya, minasabatih, dari keteguhan, wasabrih, dan sabar. Di saat perang Uhud, Rasulullah mengalami banyak kesulitan, dan di akhir-akhir peperangan Rasulullah mengalami secara kasat mata kekalahan yang besar. Akan tetapi kekalahan itu tidak menyebabkan Rasulullah menyerah sehingga membiarkan umatnya mengikuti orang-orang kafir. Tidak, Rasulullah tetap tegap, Rasulullah tetap sabar, menerima semua kesulitan-kesulitan itu, dan Allah menganugerahkan beliau keteguhan hati. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam
menjalankan sesuatu, belajar, menghafal, menjalankan tugas dan lain sebagainya, kita harus memiliki dua bekal. Yang pertama, as-sabat, keteguhan hati. Tidak berhenti karena tarikan orang lain, dan tidak berhenti belajar, menghafal atau mengerjakan hal-hal yang baik karena mengalami kesulitan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu menemukan kesulitan, itu bukanlah penghalang, bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tapi kesulitan itu adalah awal untuk menjadi orang yang sabar teguh. Seseorang yang menghindar dari kesulitan, tidak mencari solusinya dan tidak menghadapinya, maka dia akan bertemu dengan kesulitan yang lain. Oleh karena itu, di perang Uhud ini menjadi pelajaran bahwasanya ada dua bekal dalam menjalankan hidup, yaitu keteguhan dan kesabaran. Semisal kita sebagai seorang santri, seorang pelajar, kalau tidak teguh akan sering izin dari kelas, sedikit-sedikit ke kamar mandi, sedikit-sedikit tidak mendengarkan. Kalau tidak sabar, sedikit-sedikit keluar dari kelas. Jadi kita ketika belajar di kelas semisal, maka kita harus teguh di dalam kelas, maka kita harus menyimak dan fokus di dalam kelas, harus sabar menunggu sampai mata pelajaran selesai. Menyapu masjid harus sabar sampai selesai. Masa nyapu separuh, wah sudah capek, dibiarkan, kotor lagi. Yang ikut lomba semisal menghafal, targetnya 10 juz, nyampe 8 juz, sudah selesai, sudah malas. Tidak boleh, terus sampai selesai. Pokoknya harus memiliki dua dalam menjalankan hidup. Yang pertama sabar, keteguhan hati, dan yang kedua sabar dalam menghadapi ujian. Falaqad aqbalah, dan sungguh menghadap alaihi, atas Nabi Ubay bin Khalaf, yuridu, yang dia ingin atau berinisiatif, yang dia ingin qatlahu, membunuh Nabi. Di dalam perjuangan itu pasti ada muhib, ada yang mendukung, ada yang mencintai, dan juga ada yang mubghid, ada yang tidak mendukung, ada yang membenci. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berjuang di perang Uhud, ada seorang kafir yang namanya Ubay bin Khalaf berinisiatif untuk membunuh ini Nabi, orangnya sudah baik, jujur, tampan, masih ada yang mau membunuh Nabi.
Kita siapa? Kadang jujur, kadang tidak, kadang benar, kadang tidak. Nabi itu selalu benar, tapi masih ada yang Nabi itu nabi. Kita siapa? Jadi jangan heran ketika kita dalam suatu perjuangan ada orang yang mendukung dan juga ada orang yang masih belum mendukung kita. Biasa. Fa'akhodah. Kemudian Nabi mengambil alaihi salatu wassalam, alaihi ialah atas Nabi, as-salatu adapun rahmat, wassalamu dan keselamatan, mengambil al-harbatah tombak. Jadi karena Nabi mau dibunuh, secara spontan Nabi mengambil tombak, mimman dari orang kanu yang mereka ma'ahu bersama Nabi. Jadi ada sahabat yang memegang tombak langsung diambil oleh Nabi karena ada indikasi musuh mau membunuh. Wa darabahu dan Nabi memukulnya, menombaknya, dorbatan dengan sekali tombakan, kanat yang ada hal itu sabab halakihi ialah menjadi sebab matinya Ubay bin Khalaf. Jadi kalau kita mau dibunuh, maka jangan tinggal diam. Itu bukan pasrah, namanya bunuh diri. Nabi saja ketika hendak dibunuh oleh Ubay bin Khalaf, langsung secara spontan ambil senjata dan Nabi membunuhnya. Ini namanya hifdzun nafsi, menjaganya nyawa. Agama itu yang pertama menjaga nyawa. Jadi nyawa harus dijaga, jangan dibiarkan dibunuh. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, menjaga harta. Pokok banyak yang dijaga oleh agama kita. Walam yaktul dan tidak membunuh Nabi alaihi salatu wassalam ghairahu selain dia, selain Ubay, tulah hayatihi sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidup Nabi mengikuti peperangan, Nabi hanya pernah membunuh satu orang. Selain itu tidak pernah. Itu salah satu sifat terpuji Nabi. Nabi meskipun berkuasa bisa menaklukkan banyak kota, diantaranya Mekah. Padahal orang-orang Mekah itu sangat kejam, membunuh para sahabat Nabi, mengintimidasi. Bahkan salah satu sahabat Nabi namanya Bilal, itu dadanya di atas dadanya diletakkan batu yang panas besar, diseret. Ya. Setelah Nabi menang, Nabi memaafkan dan membiarkan mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Ini menjadi pelajaran penting. Kita harus juga belajar sedikit demi sedikit apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pemberani, tapi Nabi juga pemaaf. Wa waqa'ah dan terperosok atau terjatuh alaihi salatu wassalam, siapa Nabi alaihi salatu wassalam,
fi hufratin, di dalam lubang. Jadi orang-orang kafir itu membuat lubang agar orang-orang muslim ketika lewat terjatuh. Siapa yang membuat lubang itu? Namanya Abu Amir. Ya. Ya, Abu Amir membuat lubang agar tentara-tentara muslim atau orang-orang muslim Rasulullah terjatuh karena lubang itu. Fajurihat, maka terluka rukbatahu, kedua lutut Nabi. Jadi kedua lutut Nabi pernah terluka karena terperosok ke dalam jurang karena berjuang. Kalau kita kan lutut luka karena main futsal, karena main tenis meja, karena main apa lagi, karena main lari-larian, karena bertengkar sama teman. Sama-sama luka tapi motifnya berbeda. Kalau luka karena bantu pekerjaan-pekerjaan yang positif, seperti ketika membersihkan halaman masjid, terluka, lututnya jatuh, lukanya mendapatkan pahala. Kalau main futsal ingin sehat, maka lukanya luka pahala. Kalau main futsal ingin menendang kaki temannya kemudian jatuh sendiri, maka lukanya luka dosa. Sama-sama luka, beda motif, beda niat. Ya. Nabi pernah terluka karena terperosok ke dalam jurang. Wa umiyah, dan pingsan. Alaihi, siapa Nabi? Nabi pernah pingsan juga, tidak sadar karena jatuh. Tapi tidak pura-pura ya Nabi. Bukan karena kecapean, malas mau ikut kegiatan kemudian pura-pura pingsan. Bukan. Laporan ke musrifnya mau ke UKS. Bukan. Waramahu, dan melempari pada Nabi ba'dul musyrikin, siapa sebagian orang-orang musyrik, bihajarin, dengan batu. Jadi Nabi pernah dilempari batu wajahnya oleh orang-orang musyrik, tapi Nabi tidak nangis. Fasajjah, maka terluka wajhuhu, apa wajah Nabi. Siapa di sini yang wajahnya terluka karena temannya? Nabi pun pernah terluka wajahnya karena orang-orang musyrik. Jadi yang terluka itu sebagai Nabi, yang melukai itu sebagai mengikuti apa yang dilakukan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu saking kejamnya sampai melukai wajah Nabi. Kita tidak boleh melukai Nabi. Bagaimana Ustadz, kok Nabi bisa kita lukai? Yaitu dengan meremehkan sunnah-sunnah Nabi, itu melukai Nabi juga itu. Tidak mengagungkan Al-Quran. Al-Quran, kalian tahu Al-Quran? Al-Quran itu apabila kita dekati, kita akan mulia. Kita tetap mulia apabila meninggalkan alam semesta.
Tapi kita tidak akan mulia ketika meninggalkan Al-Qur'an. Kita yang akan hina. Kita boleh meninggalkan apa saja, tapi jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an. Minimal mendengarkan Al-Qur'an. Kalau tidak bisa membaca, kalau bisa membaca tiap hari harus membaca. Kalau bisa menghafal, dihafalkan. Bahkan kalau bisa memahami, dipahami. Al-Qur'an. Wa kusirat, dan terpecah rubaiyatuhu, gigi rubaiyah Nabi. Gigi rubaiyah itu gigi nomor 4 di depan. Kan ada gigi 2 di depan. Pinggirnya itu rubaiyah namanya. Wasaniyatuhu, dan 2 gigi depan Nabi. Wajurihat, dan terluka. Wajnatahu, apa pipinya Nabi. Gigi Nabi ada yang luka, gusi Nabi, pipi Nabi terluka. Nabi pernah pingsan karena dijebak oleh orang-orang musyrik. Kita bisa membayangkan bagaimana wajah dan penampilan Nabi saat itu. Pasti kotor dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa peperangan ya, bukan tidak sopan kepada Nabi. Sampai-sampai dalam suatu riwayat Nabi berkata, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim. Bagaimana orang-orang itu bisa beruntung sedangkan mereka membiarkan nabinya terluka. Ini sifat kemanusiaan Nabi. Nabi sudah terluka, pipinya berdarah. Jadi kita dalam melakukan aktivitas positif kok sampai capek, lebih capek mana dengan Nabi yang sampai berdarah-darah. Kemarin ikut melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang berdarah bukan kita, hewannya. Tapi Nabi dulu yang berdarah Nabi. Jadi dengan sejarah ini kita tambah semangat bahwa dalam perjuangan itu ada pengorbanan, baik itu materi maupun fisik. Wa usibah, dan tertimpa ashabuhu, para sahabat Nabi. Ashabuhu, para sahabat Nabi, alladzina yang kanu, yang mereka yudafi'una, sama-sama membela, anhu, dari Nabi, bijarohatin, dengan luka-luka, kathiratin, yang banyak, aidon pula. Jadi para sahabat ketika melihat Nabi terluka menjadi benteng, dilindungi Nabi. Jadi yang terluka setelah itu dan pada saat itu juga dialami oleh para sahabat. Para tentara lain itu terluka.
Namun meskipun mereka terluka, terpanah, tertombak, mereka tidak mundur. Terus berjuang. Al-qatla, korban-korban dalam perang Uhud. Beda ya korban bahasa Indonesia dengan kurban bahasa Kalau korban bahasa Indonesia itu artinya orang-orang yang terbunuh. Kalau kurban artinya aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korubah itu artinya dekat. Kalau korib itu artinya orang yang dekat. Kalau koribullah itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Mungkin Ustadz Korib itu diberikan nama Koribullah oleh orang tuanya, diharapkan kelak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalian mau menjadi kurban, orang yang dekat dengan Allah? Mau. Tapi kalau menjadi korban, tidak mau. Al-qatla, korban-korban dalam perang Uhud. Wa qutilah, dan terbunuh minal muslimin, dari orang-orang Islam, fi Uhudin, di waktu perang Uhud, aktsaruh, lebih, min sab'inah, dari 70. Jadi ada 70 lebih yang wafat di saat peperangan Uhud. Orang Islam 70 lebih. Berarti di sini semisal ikut perang Uhud 70 yang meninggal, dan para pejuangnya itu anak-anak aliyah semua. Karena yang lebih kuat habis berarti. 60 santrinya, 10 asatidnya. Naudzubillah. Itulah dibalik perjuangan Rasulullah dan para sahabat sehingga Islam tetap sampai sekarang dan kita menikmatinya. Kita harus banyak berterima kasih kepada mereka, diantaranya dengan cara mengingat-ingat perjuangan mereka. Ya. Hidup itu tidak sesederhana mencintai artis-artis Korea. Lebih kenal artis Korea daripada pejuang Islam yang menjadi pendahulunya. Dengan bukti di wallpaper di HP-nya itu lebih banyak foto artis Korea daripada pejuang Islam. Hidup itu tidak sesederhana itu ya. Butuh pengalihan. Hidup itu butuh Kita itu ditarik hufat, ditarik bisyahawat, dengan keinginan-keinginan syahwat. Jadi dalam hadis itu disebutkan an-naru hufat bisyahawat. Neraka itu diberi iming-iming yang menghibur. Maka kita harus kuat mengalihkan itu ke jalan yang lebih benar, atau ke jalan yang benar. Jadi khususnya santriwati, belajarlah mengalihkan cinta kalian dari yang awalnya cinta kepada artis Korea yang tidak pernah sholat, beralih untuk mencintai wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini tidak main-main, karena seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Sekarang kita
muhasabah, introspeksi diri, di akhirat akan bersama dengan siapa. Ini anak-anak muda sekarang ujiannya itu, ya. Kenapa mereka tidak kagum dengan para pejuang Islam? Karena mereka tidak serius belajar sejarah Islam. Wa minal musyrikin, dan dari kalangan musyrik, laknatullah alaihim, salasatun wa isrunah, ialah 23. Waqad masalat, dan sungguh menganiaya, Quraisyun, orang-orang Quraisy, biqatlal muslimin, kepada korban-korban muslimin, tamthilan fadhi'an, dengan aniaya yang sadis. Ya, kejam orang-orang musyrik itu, ya. Wa qutilah, dan terbunuh, fi hadhil ghazawati, di perang ini, Hamzatuh, siapa Hamzah? Sayyidina Hamzah, ammur Rasul, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafalahu, diam-diam menikamnya. Ghafalahu, diam-diam menikamnya. Rajulun, siapa seseorang, ismuhu, yang adapun namanya, Wahsy, siapa Wahsy. Jadi paman Rasulullah, keluarga Rasulullah juga terbunuh di perang Uhud. Wa baqarat, dan membedah, batnahu, pada perut Hamzah, imra'atun, siapa perempuan. Ini perempuan yang paling sadis ini. Kadang perempuan itu lebih jahat daripada laki-laki. Kalau laki-laki membunuh orang lain sudah selesai. Tapi kalau perempuan, kalau sudah ingin balas dendam, meskipun sudah terbunuh, belum puas, masih perutnya dicincang. Ya Allah. Ayo, di sini lebih kejam siapa, perempuan atau laki-laki? Wa akhadat, ini sama-sama kejamnya ini. Wa akhadat, dan perempuan itu mengambil qabdahu, hati Hamzah, livernya, hatinya itu diambil padahal sudah mati. Litakulaha, untuk dia konyah. Jadi organ tubuhnya saking mangkelnya pada Hamzah, karena Hamzah dulu pernah membunuh anggotanya, dibalas dengan ketika Hamzah itu sudah dibunuh, diambil organ tubuhnya, dikunyah. Kejam, ya. Begitulah para pejuang kita dulu, ya. Falakatha, maka dia mengonyahnya, dikunyah, ya, kayak ngunyah sate tadi malam. Summa arsalatha, kemudian dia memuntahkannya. Waqad hazinah, dan sungguh bersedih. Waqad hazinah, dan sungguh bersedih. Siapa Nabi alaihi atas
Waqad hazinah dan sungguh bersedih alaihi atas Hamzah ar-rasuluh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarah dan Nabi memerintah bidafni jami'i suhada agar menguburkan memakamkan seluruh orang-orang yang mati syahid, para sahabat yang mati syahid, fi thiyabihim di dalam pakaian-pakaian mereka, allati yang kutilu yang mereka terbunuh, fiha di dalamnya, di dalam pakaian itu. Jadi kalau orang mati syahid maka tidak usah dimandikan, bajunya tidak usah diganti, dimakamkan dengan pakaian yang dipakai ketika berjuang. Itu saking mulianya menjadi orang yang mati syahid, karena nanti bajunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sujud di masjid, nanti masjid ini akan menjadi saksi bahwa kalian pernah sujud, pernah sholat. Kalian ngaji, nanti masjid ini menjadi saksi. Kalian mengartikan kitab, nanti tulisan yang ada di kitab akan menjadi saksi bahwa kalian mengartikannya. Ya. Kalau kitabnya bolong-bolong gak ada artinya, saksinya sedikit. Ya. Ini kelihatan siapa teman-teman yang tidak mengartikan kitab ini. Taubat. Terakhir, walamma raja'ah, dan tatkala kembali al-muslimun siapa orang-orang Islam ilal madinati ke Madinah, sakhirah mencemooh bihim pada mereka, pada orang-orang Islam, al-yahudu orang-orang Yahudi, wal munafikun dan orang-orang munafik. Tahukah kalian ciri-ciri orang munafik yang ada pada diri kita? Itu masih ada pada diri kita. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di halaman pertama, ciri-ciri orang munafik itu dijelaskan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka ingin melaksanakan sholat, mereka ada rasa malas. Itu yang masih ada pada diri kita. Maka kita harus terus membenahi diri kita sehingga rasa malas itu hilang. Wa qalu, dan Yahudi munafik berkata, li ikhwanihim pada teman-temannya yang muslim, berkata, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Lau kanu, andai mereka, indana ialah bersama kita, mamatu mereka tidak akan mati, wa maqutilu dan tidak akan diperangi. Ini ucapan-ucapan yang tidak baik. Andai kamu tidak berjuang, tidak capek, andai kamu tidak melakukan ini, tidak begini. Jangan pernah bilang seperti itu ya. Jangan pernah berbilang andai, gak boleh. Itulah perjuangan orang-orang Islam yang menyertai Nabi ketika mengikuti perang Uhud. Kita harus semangat mengingat-ingat perjuangan mereka
Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa. Sudah bawa ini semua? Sudah berapa kali saya bilang disuruh bawa? Ini bagaikan senjata ketika perang Uhud. Berarti kalian yang tidak bawa belum siap berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha Ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubatan tausil li kulli haubatan wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subah wal muslimina ajma amina rabbi asma ya rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasisubi walhamdulillah ilahi fil badai wa tanahi walhamdulillah ilahi fil badai wa tanahi ya rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Allahu a'lam bishawab. Sallu ala Nabi Muhammad.